Boleh mungkin berputar Kak Niko. Iya, cantik banget ya. Oke. Nanti mereka ada yang lihat, kok pesan di mana? Saya bikin sendiri. Bisa buat kan? Boleh. Di saat saya tidak ada uang sama sekali nih kakak. Ini saya bicara yang fakta, yang kejadian ini ya. Saya tidak ada uang sepeser pun sama sekali di tangan. Tapi kalau saya pondok belajar Alia Rajut, kenapa? Karena di situ saya ingin berbagi secara gratis, cuma-cuma kepada siapa saja yang mau belajar merajut. Berbagi kisah-kisah inspirasi dan mengedukasi bersama Pro1 RRI Merauke. Selamat datang dalam program acara Potret Kehidupan. Pasti bersama dengan pengrajut Merauke Kak Linda Lapu dan juga Kak Nikolaus Melias ya. Iya, kita sudah melihat nih ya di live YouTube. Anda bisa tonton juga gimana kardingan hasil karyanya Kak Niko dipakai langsung. Kak Niko mungkin bisa berdiri sebentar dulu nih, lihat hasil karyanya seperti apa. Oke, ini bukan pakai mesin ya, pakai tangan manual ya. Iya, boleh mungkin berputar Kak Niko. Iya, cantik banget ya. Oke, Kak Niko mungkin terkait dengan kardingan ini ya, karena kan ini juga masih agak-agak boleh dikatakan kurang gitu ya, kardingan hasil karya rajutan sendiri ketimbang yang sudah dijual di toko dan lain sebagainya. Ada nggak sih kepikiran untuk buat lagi lebih banyak, atau ini berdasarkan request dari konsumen baru dibuat? Jadi awal saya buat kardigan itu juga lucu juga. Jadi teman-teman perajut yang lain ini sudah buat kayak tank top, bra mungkin ya. Cuma saya masih di seputar tas itu saya kakak. Okay. Terus saya bilang begini, kayaknya kurang afdol. Saya image-nya sebagai perajut, tapi saya tidak bisa buat kardigan. Okay. Nah dari situ saya bilang, harus buat minimal untuk pakai sendiri. Nah, sudah saya pertama kali itu justru buat sweater. Sweater ya. Nah, saya buat, terus saya pakai dong, lucu-lucu. Karena mungkin ya beda ya, karena istilahnya kalau karya seni itu kayaknya beda dengan yang mungkin buatan dari pabrik punya. Dia punya ini juga gaya stylenya beda. Jadi sudah itu saya buat sweater, tapi dia model itu kayak ada bolong-bolong. Okay. Terus abis itu di bagian sininya terus ada kayak tambahkan kayak semacam ikat kayak pita begitu. Nah sudah terus saya pakai. Teman-teman bilang, itu kok buat sendiri. Iyo karena saya image-nya perajut, tapi saya tidak bisa buat sesuatu yang untuk dipakai begitu. Maksudnya bukan selain tas ya, yang wearable begitu, yang untuk kita pakai di badan begitu. Sudah saya buat itu, terus saya jadi kepikiran nih kayaknya buat lagi. Sudah karena berapa banyak nih yang dihasilkan kardingannya sendiri atau sweater? Ada 7 atau 8. Ada 7 atau 8 iya. gitu ya hasilnya ya. Itu dalam ukuran yang besar pastinya ya, sesuai dengan ukuran badan konsumen ya. Jadi lucunya juga itu saya kalau buat suatu produk itu saya kadang itu tidak terlalu pakai ukuran kakak. Jadi saya feeling aja ya? Iya, jadi kadang itu kan ada yang konsumen tanya, itu ukuran tasnya berapa kali berapa, lebarnya berapa. Saya bingung, saya nanti cari-cari meteran baru saya mesti ukur lagi segini. Jadi setiap kali hasil karya itu tidak pernah pakai ada patokan ukuran, oh ini saya mau bikin seperti ini, pasti sudah tahu nih ukurannya ya. Iya, jadi saya biasa feeling. Pakai semua feeling, mantap banget ya. Oke, ini hasil karyanya Kak Niko juga ya? Iya. Yang ini, kemudian tas yang ini juga ya? Iya. Oke, dan beberapa yang kita lihat di atas meja ya. Kalau yang paling sisi sebelah kanan dari kita adalah hasil karyanya Kak Linda ya. Baik, dan saya tahu bahwa hasil karyanya Kak Linda khususnya untuk yang motifnya itu kepala rusa kayaknya paling laris ya. Puji Tuhan. Recommended banget gitu ya. Sampai kemana-mana. Oke.
Dan saya ingin tahu dulu nih dari Kak Linda sama Kak Niko, kan hasil karyanya sudah cukup banyak diminati sama semua pencinta karya rajutan ya. Oke. Nah, ini hasil karya selama ini dipromosi atau boleh dikatakan untuk pemasarannya sendiri masih dalam kategori mandiri ataukah mungkin ada kerjasama dengan beberapa pihak lain? Saya dari Kak Linda duluan. Baik, terima kasih Kak Deci. Kalau untuk pemasarannya, puji Tuhan masih mandiri dengan cara seperti yang tadi Pak Niko bilang bahwa ketika kita berkarya, kita pakai dulu. Kita pakai kemana, nanti ada yang lirik, ih kok pesan tas tuh di mana atau beli di mana, nanti kita bilang, kita buat sendiri. Sama dengan yang tas Alkitab ini Kak Deci, awalnya tuh saya pakai dulu pergi ibadah. Nanti mereka ada yang lihat, kok pesan di mana? Saya bikin sendiri. Bisa buat kan? Boleh. Selain itu dengan posting-posting, kadang-kala minta tolong anak, suami untuk bantu gitu ya. Iya. Okay. Makanya Kak Deci saya punya label produk itu saya kasih nama Alia. Kenapa Alia? Karena di situ ada nama suami dan anak-anak. A yang pertama itu nama Arjuna, anak saya yang pertama. Kemudian L itu namanya saya sendiri. Kemudian yang Y itu nama suami saya Yohanes. Kemudian A yang terakhir itu nama anak bungsu saya yaitu Aurel. Jadi Alia karena bagi saya mereka ini yang selalu ada untuk saya menopang sehingga saya bisa ada sampai saat ini. Tapi lebih daripada itu semua karena kasih Tuhan. Itu Kak Deci. Oke, luar biasa. Jadi pemasarannya untuk saat ini masih sistem mandiri ya? Iya Kak Deci. Dibantu dengan keluarga dan teman-teman ya. Oke. Ini partner boleh dikatakan bestinya juga adalah Kak Niko ya? Siap. Justru beliau juga adalah saya punya, boleh dibilang saya punya guru karena di rumah juga ada bikin pondok rajut Kak Deci, mengajak berbagi ilmu dengan sesama. Jadi kami berikan julukan untuk Pak Maniko itu kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Karena dari beliau juga lah saya bisa membuat tas kepala rusa. Itu artinya teknik-tekniknya Kak Deci. Jadi kita bikin tas kepala rusa itu bukan sekedar kita anyam-anyam seperti tas-tas biasa, tidak. Dia punya teknik juga ada. Kalau kita terlalu tarik benang atau penempatan hakpennya yang kurang, berarti dia punya hasil juga tidak seperti yang kita inginkan. Seperti itu Kak Deci. Intinya harus benar-benar fokus wujud untuk kepala rusanya tuh bisa dilihat bagus dari semua konsumen gitu ya. Oke, karena tekniknya agak sedikit susah ya. Lumayan Kak Deci, karena baru-baru juga saya pernah ajar ibu guru SMP 3. Beliau pingin sekali, nekat sekali untuk bikin tas kepala rusa. Ketika buat baru sampai di bagian mulut tasnya, kemudian masuk ke motif, beliau bilang, aduh memang ternyata susah. Jadi saya bilang supaya bisa merasakan nikmatnya merajut itu seperti apa. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang, kenapa tas rajutnya itu mahal? Karena memang dia punya proses yang lumayan. Itu sebenarnya mau jadi pertanyaan saya juga ya. Tingkat kesulitan itu juga tentu akan berpengaruh dengan nilai jual daripada setiap hasil karya ya. Siap Kak Deci. Oke, yang paling tinggi dari semua hasil karya Kak Linda sepertinya tas kepala rusa ini ya. Untuk nilai jualnya. Kalau untuk nilai jualnya Kak Deci, atau rata-rata yang semua sama gitu, merah ini terlalu mahal. Kalau yang tas merah ini mungkin lebih di atas dari tas kepala rusa Kak Deci. Kenapa mahal? Karena dia punya dalaman itu beda dengan tas-tas yang mungkin biasa dipakai oleh para wanita, karena di dalamnya itu dia terdapat 2 ruang, kemudian di sisi kiri kanannya itu juga ada tambahan saku-saku kecil, kemudian dia punya handle itu juga berbeda, seperti itu Kak Deci. Baik. Berdasarkan tingkat kerumitannya dan juga kualitas daripada benangnya ya pasti. Siap. Paling mahal berapa nih Kak? Kalau untuk saya yang pasti nggak sampai 1 juta ya? Atau ada juga? Untuk sementara masih bisa. Masih di bawah. Masih bisa di bawah ini. Yang paling mahal ini Kak Deci 500.000. Oke. Iya. Yang sudah order juga ada ya di harga-harga seperti itu ya? Puji Tuhan ada Kak Deci. Pernah saya buat tas seperti ini warna kuning, kemudian saya pas posting, selesai buat, saya posting, langsung WA masuk, Dek itu harganya berapa? Kasih harga, sudah saya ambil yang itu. Kemudian
mungkin ada lihat-lihat lagi yang warna lain. Dek, saya pesan 2 ya sama yang ini. Saya bilang puji Tuhan. Artinya kita mencoba untuk memposting saja soal minat, soal ketertarikan itu kita serahkan kepada masing-masing konsumen. Seperti itu Kak Deci. Iya, baik. Kak Niko, kalau dari Kak Niko sendiri nih ya, hasil karyanya ini kan pasti penasaran, adalah orang semua pada penasaran bahwa harganya gitu ya. Mungkin ada yang menyaksikan langsung di live YouTube, juga yang dengar pengen tahu harganya berapa yang paling mahal gitu ya. Atau yang standar lah, yang bisa sesuai dengan kantongnya masyarakat gitu. Kak Niko. Kalau sejauh ini yang paling mahal mungkin kardigan kakak. Nah, kalau yang saya pakai ini saya jual itu 2 juta. Oke. Nah, terus ada yang pernah tuh dia agak-agak crop tuh, tidak terlalu panjang tuh, jadi ini itu 1,5. Oke, itu nilai harga dari setiap karya ya. Kalau untuk tas yang standar mungkin 300, 350. Kalau untuk tas-tas HP 100-150 gitu. Oke. Nah, dari hasil setiap penjualan, kemudian juga yang tentunya diminati oleh masyarakat ya. Nah, karena ini juga menerobos atau boleh dikatakan jawaban ya dari setiap pandangan orang yang berbeda-beda ya terkait dengan merajut ini sendiri. Karena kalau dulu mungkin ya kita dapat ilmu merajut ini pada saat kita sekolah. Dan itu hanya sekedar ilmu pengetahuan tambahan ya di sekolah. Nah, ketika sudah fokus dengan keterampilan merajut ini, yang Kak Niko sama Kak Linda rasakan sendiri, dampak untuk perekonomiannya seperti apa? Saya silahkan Kak Niko dulu. Karena Kak Niko kayaknya sudah mau bicara. Silahkan. Kalau untuk saya merajut ini sangat membantu saya punya istilah, atau kalau mau bilang kehidupan juga kakak. Karena saya merasa di saat saya tidak ada uang sama sekali nih kakak. Ini saya bicara yang fakta, yang kejadian ini ya. Saya tidak ada uang sepeser pun sama sekali di tangan. Terus saya sampai berniat itu mau pinjam sana sini nih, hanya untuk keperluan sehari-hari. Cuman ya kita mungkin Tuhan punya rencana juga ya. Jadi saya pernah satu kali tawar tas itu di teman. Nah, terus waktu itu tuh jaringan di sini lagi error tuh. Jadi saya tidak bisa kirim gambar produknya ke teman. Akhirnya saya mesti bawa ke teman tempat kerja, kebetulan teman kerja di RSUD. Terus saya tanya kakak perempuan di rumah, Kak, ini saya bawa tasnya satu ini nih, tas besar ini, saya pikul ke sana untuk dia lihat saja. Kira-kira dia ambil atau tidak ya. Terus saya punya kakak perempuan bilang, sudah kau bawa saja. Itu kalau kau rezeki, pasti nanti istilahnya Tuhan so atur. Nah, akhirnya saya pergi bawa kakak dan tas besar itu sampai pikul ke RSUD. Sampai di sana ke ruangan, sudah dia lihat-lihat, kakak dia lihat-lihat. Terus kakak itu diambil 6. Wow. Diambil 6, terus dia bilang nanti saya ini ya transfer atau ini kak saya ambil uang dulu baru nanti saya kasih ya. Saya bilang iya kakak siap. Sudah akhirnya saya pulang, terus saya bilang saya punya kakak perempuan di rumah, Kak Ade ada ambil 6 ya, puji Tuhan sudah. Jadi saya merasa makanya setiap kali saya live itu saya sambil merajut di aplikasi tertentu tuh. Orang tanya, kok tidak bosan kak setiap hari itu kok merajut, kok tangan tidak capek? Saya langsung bilang saya tidak akan pernah bosan, karena dari rajut ini saya bisa dapat uang, dan uang itu yang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari. Oke, jadi benar-benar dampak untuk ekonomi kehidupan sehari-harinya Kak Niko juga Kak Niko rasakan dampak positifnya banyak gitu ya, cukup ya. Oke, kalau dari Kak Linda, karena Kak Linda ini kan sudah berkeluarga ya, kalau Kak Niko kan masih bujang, beda nih. Silakan. Baik Kak Deci, terima kasih. Kalau untuk saya Kak Deci hampir sama dengan Pak Waniko, karena di saat-saat tertentu pasti kita sebagai ibu rumah tangga ketika ada keperluan mendadak, biasa biaya-biaya tak terduga tuh pasti banyak. Jadi sangat menolong ketika ada hal-hal yang darurat, dengan hasil karya, hasil jualan tas rajut itu dia bisa menopang, seperti itu Kak Deci.
Oke, jadi benar-benar kalau kita tekun akan ada juga nilai plus bonusnya gitu ya. Baik, Kak Nikos dan juga Kak Linda, kita sudah di akhir ya dari obrolan hari ini. Tentunya saya juga dapat banyak ilmu dari Kak Niko dan Kak Linda. Nah, terkait dengan perajut di Merauke, kemudian juga hanya modalnya adalah benang, kemudian jarum, dan juga waktu dan tenaga ya. Oh iya betul, tambah semangat ya. Semangat, lalu cinta dulu Kak Deci. Kalau kita tidak cinta merajut, kita memaksakan untuk belajar merajut itu nanti hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, seperti itu Kak Deci. Kayaknya memang dasarnya adalah cinta pekerjaan itu dulu ya, baru bisa terus berjalan ya. Baik, Kak Linda dan Kak Niko, yang ingin disampaikan kepada semua pendengar terkait dengan keterampilan merajut ini sendiri ya, dan juga mematahkan stigma orang bahwa merajut itu salah satu kegiatan yang sebenarnya isengan, lalu yang sering dikerjakan oleh oma-oma gitu ya. Nah, dan sampai saat ini pun juga kebanyakan yang saya tahu nih ya, berdasarkan sering melihat beberapa postingan ya, dan juga di sekitar lingkungan, untuk merajut ini sendiri tidak hanya diminati oleh orang-orang yang boleh dikategorikan sudah usia lanjut. Sekarang ini lebih banyak juga ke anak muda gitu ya. Oke, nah tanggapan dari Kak Linda dan Kak Niko, lalu juga ingin sampaikan kepada semua pendengar, khususnya untuk keterampilan merajut sendiri. Silakan Kak. Baik Kak Deci, terima kasih. Kalau untuk saya Kak Deci, untuk di sekeliling, saya pernah punya harapan bahwa saya ingin berbagi ilmu dengan saya punya lingkungan sekitar, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab semuanya itu. Sekarang di rumah saya lagi membuka, kalau orang bilang kursus, kalau bagi saya kursus itu berarti mereka membayar, ada harga. Tapi kalau saya pondok belajar Alia Rajut, kenapa? Karena di situ saya ingin berbagi secara gratis, cuma-cuma kepada siapa saja yang mau belajar merajut. Dan puji Tuhan selama ini sudah berjalan, dan untuk yang datang berajut usia yang paling rendah itu usia kelas 5 SD Kak Deci kemarin. Kelas 5 SD iya. Ya? Saya tanya kenapa kok pingin merajut, bisa lihat tante dong merajut kayak enak sekali. Terus ada satu ibu yang dia kayak macam terbeban mungkin dengan persoalan kehidupan, yang pada akhirnya ketika belajar merajut persoalannya itu dia jadi lupa. Jadi dengan merajut kita bisa menjadi terapi juga untuk kita Kak Deci. Jadi kita bisa belajar sabar, belajar fokus, seperti itu. Jadi untuk saya punya saudara-saudara yang ada di luar sana, mari tetap belajar merajut, hilangkan stigma bahwa dengan merajut itu pekerjaan oma-oma. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena dengan merajut banyak hal yang kita dapatkan. Selain kesehatan, kita juga bisa memperoleh hasil dari apa yang kita karyakan. Lalu kalau mau belajar merajut, cinta dulu dengan pekerjaan. Sama halnya dengan kalau macam kita menyukai sesuatu, kita bisa seperti itu, tetapi kita tidak mencintai atau kita tidak berusaha, tetap tidak akan bisa. Mau dipaksakan seperti apapun, tetap tidak bisa. Karena pernah ada satu adik perempuan, dia mau belajar merajut, sampai sudah putus asa. Saya bilang kok tetap maju kalau memang kok semangat. Yang pada akhirnya dari tangan yang gemetar-gemetar pegang hakpen, puji Tuhan sudah bisa. Dan ada salah satu yang datang belajar di Pondok Alia Rajut itu, dia sudah bisa kirim dia punya hasil karya ke Manado Kak Deci. Padahal itu baru belajar. Sementara saya yang sudah istilahnya sudah melanglang buana ini, berapa tahun dulu saya merajut baru saya bisa kirim saya punya hasil karya. Tapi puji Tuhan yang datang belajar di Pondok Alia Rajut itu mereka sudah bisa berkarya yang luar biasa. Seperti itu Kak Deci. Baik, jadi Kak Niko sama Kak Linda ini juga tidak pelit ilmu ya. Tetap untuk kegiatan sosialnya juga terus dilakukan. Buktinya ada komunitas dan juga ada kegiatan yang sering juga dilakukan pada saat liburan ya, dari pekerjaan masing-masing. Iya, itu jadwalnya ada ya. Dan pondok belajarnya juga sama-sama dengan Kak Niko juga ya, Kak Linda ya. Oke. Baik, ini sudah berapa banyak boleh dikatakan yang ikut terlibat belajar? Lalu
untuk kegiatannya sendiri memang fokus merajut saja kah, atau ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang sharing ilmu, atau bahkan juga boleh dikatakan ada dapat cari referensi yang bisa dibagikan juga seperti itu? Kalau saya Kak Deci, untuk waktunya itu kita sudah sepakat setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat. Kenapa? Karena 1 minggu 3 kali ya? Karena hari Senin dan hari Selasa sama hari Sabtu itu kita punya kegiatan masing-masing. Ya juga ada ibadah, kemudian kebanyakan itu mama-mama, tapi yang baru-baru itu juga ada ibu-ibu guru, kemudian ada juga anak-anak sekolah yang mengisi hari libur mereka dengan belajar merajut. Dan jujur saya mau bilang, ketika ibu guru datang belajar merajut, saya bilang, aduh saya malu hati, saya mau ajar ibu guru bagaimana, sementara saya dulu di sekolah tuh anak murid, tetapi mereka tetap semangat untuk belajar merajut. Jadi bagi saya merajut itu bukan sesuatu yang bagi kita itu pekerjaan yang sia-sia, membuang-buang waktu, tapi ketika kita tekuni, sudah kami rasakan, saya dengan Pak Maniko sudah rasakan betapa luar biasanya ketika kita bisa merajut seperti itu Kak Deci. Baik, Kak Niko, silakan. Kalau untuk saya itu mungkin lebih apa ya, kadang itu ada yang macam kita lagi merajut, mereka lihat, aduh Kak, kayaknya kita lihat itu rumit. Saya cuma bilang buang ini dulu mindset begitu, karena segala sesuatu sebenarnya bisa dipelajari. Yang penting itu sudah kita harus berusaha mencintai bidang yang kita mau geluti itu. Nah, sekarang juga kan era-era digital, banyak-banyak video-video tutorial toh. Jadi sebenarnya bisa dipelajari sih segala sesuatu itu. Jadi ada beberapa teman itu yang bilang, aduh kayaknya saya tidak punya bakat. Sebenarnya kalau untuk saya mungkin pribadi tidak sepenuhnya juga benar dan dengan itu ya statement begitu. Karena buktinya saya pernah nih ajar teman satu laki-laki, tangan kaku, tidak mampu. Tapi bisa kakak, dia bisa rajut yang teknik-teknik dasar. Itu saya ajar itu dari kaku pegang benang jarum. Iya, kalau teknik dasarnya itu berarti butuh waktu juga ya nih Kak Niko ya. Berapa lama tuh? Masing-masing orang pasti berbeda ya? Iya, masing-masing orang itu dia punya daya tangkap itu beda-beda. Jadi makanya pernah ada yang bilang begini, Kak kenapa tidak bikin kelas online, tidak bikin video tutorial. Terus bukannya saya tuh pelit ilmu, tapi saya bilang begini, kita saja yang mengajar orang bertatap muka secara langsung. Iya betul. Orang ini ada gitu besok dia sudah bisa, besok ada yang balik belum bisa sama sekali. Itu sebenarnya tergantung dari tingkat ketangkapan orang saja terhadap ini. Masing-masing orang itu beda. Jadi akan lebih baik kalau tatap muka langsung gitu ya. Iya menurut saya. Belajar. Jadi adapun yang bilang sudah kakak buat kursus rajut di rumah Kak, di mana saya bilang untuk saat ini saya tidak berani untuk buka kursus, meskipun sebenarnya mungkin secara teknik mungkin saya sudah bisa ya untuk mengajarkan. Cuman saya bilang ujung-ujungnya saya tidak ada basic sebagai pengajar. Jadi tapi kalau ada yang mau belajar langsung saya ajar gratis. Tapi kalau bilang kursus itu kayaknya macam begini kakak. Saya bebannya tuh di saya begini, jangan sampai saya sudah ajar tapi orangnya tidak tangkap. Kasihan. Untuk kalau mau pikir bisnis oke, saya terima uang terus karena dapat istilahnya kursus kan bayar. Tapi saya merasa beban untuk sapu diri karena dikatakan guru terbaik itu guru yang dia mengajar anak muridnya bisa lakukan apa yang dia terapkan. Itu menurut saya kalau prinsip saya. Jadi selama ini saya tidak akan pernah mau buka kursus, bahkan saya pernah ditawar untuk jadi guru keterampilan di salah satu SMA unggulan di sini di Merauke, tapi saya tolak. Oke, baik. Tapi untuk sampai saat ini juga Kak Linda sama Kak Niko tetap terus referensi, mungkin dapat dari sekarang kan sudah canggih ya, beberapa tutorial mungkin di YouTube dan lain sebagainya, itu masih tetap terus diupdatekan ini. Iya. Untuk ilmunya ya. Oke. Baik, Kak Niko, untuk pesan yang jadi motivasi buat semua pengrajut atau mungkin pendengar atau juga yang menyaksikan melalui live YouTube yang juga sebenarnya pingin tapi belum kesampaian gitu. Oke. Kalau pesan buat
teman-teman, saudara-saudara yang mungkin mau belajar merajut, sebenarnya dari kita diri sendiri harus tumbuhkan niat usaha untuk mencintai rajut dulu. Karena kalau untuk saya pribadi, Kak, pernah ada yang tanya, Kak, tidak bosan merajut, bagaimana cara mengatasi kalau macam ada kebosanan begitu. Memang kita mau bilang sebagai perajut itu kita mut-mutan juga, Kakak. Jadi kalau mood tidak bagus, mendingan jangan merajut, karena itu nanti hasilnya tidak bagus atau mungkin agak ada salah-salah. Nah, jadi ini sebenarnya dari kita punya diri. Yang penting kita sudah menanamkan untuk mencintai suatu bidang yang kita mau geluti, ya kita harus masuk ke dalam bidang itu sendiri. Jadi perlahan nikmati saja prosesnya. Saya yakin bisa kalau macam ada niat dari kita, itu sebenarnya tergantung dari kita punya diri. Jadi ada yang pernah tanya, Kakak bagaimana cara mengatasi kebosanan kalau Kakak merajut? Saya bilang, kalau saya simpel, saya selalu di dalam saya berdiri, kau jangan berhenti merajut, kau jangan berhenti berajut, kau jangan berhenti menciptakan karya yang indah. Nah, karena tangan itu sudah diciptakan untuk buat karya yang indah, jadi kau jangan berhenti. Intinya begitu saya sih. Itu motivasi diri, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Kak Linda Lapu dari Alia Rajut dan juga Kak Nikolaus Melias yang sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Semoga apa yang sudah diobrolkan bersama tentunya menjadi inspirasi baru bagi semua pendengar. Dan kita akan jumpa lagi di edisi Rabu mendatang dengan pembahasan obrolan yang berbeda dan tentunya menarik. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Demikian program acara Potret Kehidupan. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa.